Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sadatil a'izza, para ulama, para asatidz, para sepuh bini sepuh yang rawuh pagi ini, yang saya muliakan, yang saya ta'zimkan, jamaah pengajian rutin tafsir Al-Quran Majlis Ta'lim Alif Lam Mim, yang saya juga muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini untuk kajian rutin edisi bulan Maulid. Walaupun Maulidnya sudah lewat apa belum sekarang? Tanggal berapa sekarang? Rabiul Awal tanggal berapa? Lupa. Apa Rabiul Tsani sekarang? Memang tidak begitu banyak yang hafal tanggalan Arab, karena memang gajian dan bayaran tidak ada hubungannya dengan bulan Arab. Bayaran-bayaran selalu pakai bulan umum. Bagi yang tidak punya bayaran, jangan tersinggung. Saya doakan mudah-mudahan punya bayaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam edisi Maulid Nabi ini saya akan memulai dengan surat Ali Imran ayat 81. Yang membawa Al-Quran, dibuka surat Ali Imran ayat 81. Ayatnya begini: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Nabi Muhammad, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Para nabi itu menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku akan menjadi saksi pula bersama kamu. Semua nabi telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil janji bahwa mereka itu andaikan hidup setelah Nabi Muhammad, niscaya mereka wajib beriman dan wajib membantu Nabi Muhammad. Apa maknanya? Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan yang kedua,
ayat ini menjadi bukti bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dan semuanya harus tunduk, menolong, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini ayat yang memutus kemungkinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain harus iman kepada Nabi Muhammad, membantu kepada Nabi Muhammad. Nah ini, oleh karena itu kita kalau baca ini, maka ada ketersambungan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu ada ketersambungan, ada hubungan yang bersambung, bahwa ada syariat yang berbeda, iya, tapi perbedaan itu bukan karena mereka berbeda pendapat, karena perbedaan zamannya saja. Zaman Nabi Adam, kakak adik boleh kawin karena memang tidak ada orang lain pada waktu itu. Tetapi mulai zaman Nabi Nuh sudah tidak. Apalagi pada zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad sudah sempurna, karena sudah dinyatakan oleh Allah. Sempurnanya itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita itu membaca seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita akan temukan ada dua hal yang paling pokok yang diajarkan oleh semua nabi itu. Paling pokok itu, apa itu? Adalah tentang tauhid. Semua nabi membawa risalah tauhid, tidak ada yang tidak. Semua nabi risalah tauhid. Risalah tauhid itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah kebaikan-kebaikan. Semua nabi pasti membawa kebaikan-kebaikan, contoh-contoh teladan yang baik. Semua nabi tidak ada yang mengajarkan kepada kita untuk kita itu tidak berbuat baik. Pasti esensi hidup berbuat baik. Siapapun kita, dan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Siapapun mau jadi orang miskin, dia bisa menjadi orang miskin yang baik. Mau menjadi orang kaya, menjadi orang kaya yang baik. Mau menjadi orang yang oleh Allah dianugerahi jabatan, jadilah pejabat yang baik. Menjadi bawahan juga harus baik. Jadi atasan dan bawahan tidak masalah. Apalagi harga atasan dengan harga bawahan sekarang saingan itu. Ibu-ibu kalau ke pasar di TC coba, atasannya berapa, bawahannya berapa? Hampir sama itu kayaknya sekarang itu. Bahkan kadang bawahan lebih mahal Pak ketimbang atasan. Oleh karena itu jangan bangga-bangga menjadi atasan. Harganya kadang lebih mahal bawahan. Oleh karena itu ketika ada orang Madura, anaknya itu kemudian bekerja di Jakarta, setelah 4 tahun bekerja di Jakarta, anaknya nelpon bapaknya, "Bapak, alhamdulillah sekarang saya jadi atasan." Bapaknya bilang, "Jadi atasan aja bangga, wong di sini bawahan lebih mahal," katanya kan. Rupanya bapaknya nggak tahu tentang struktur birokrasi kepegawaian. Bapak Ibu yang saya muliakan, siapapun kita tuh punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan bagi mereka yang mengatakan meneladani Rasulullah, mau nggak mau, kita memang harus mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik itu memiliki dasar fondasi yang juga diajarkan dan dicontohkan oleh para nabi. Apa itu? Ketulusan, keikhlasan. Segala sesuatu yang tidak didasarkan kepada ketulusan dan keikhlasan, maka sesuatu itu tidak punya nilai. Fokus kepada esensi hati, jangan fokus kepada bungkus. Banyak orang yang fokus hidup tuh pada bungkus, tidak pada hati. Itu bahaya. Orang yang dalam hidupnya itu fokus kepada bungkus, bukan kepada esensi atau hati, orang itu akan kecewa dan tidak akan pernah merasakan bahagia. Rumah itu bungkus, isinya rumah adalah bahagia, keluarga bahagia. Percuma punya rumah yang mewah tapi isinya menderita, betul? Pasti itu. Mobil itu adalah bungkus. Isinya apa? Isinya mobil ya mesin. Kalau bungkusnya tidak ada mesinnya repot ya. Nah, enggak, maksud saya
orang yang ada dalam mobil itu yang esensi. Buat apa mobil mewah tapi hatinya hati yang nggak mewah? Orang yang ada dalam mobil nggak mewah, nggak bisa. Badan ini bungkus, hati adalah isi. Percuma badannya hebat kekar tapi hatinya pengecut. Percuma kemudian orangnya itu cantik tapi hatinya jelek. Percuma kita itu katanya ganteng tapi perilakunya tidak benar. Yang penting itu esensi. Jabatan itu bungkus, isinya apa? Pelayanan. Percuma jadi pejabat kalau nggak melayani. Biar nggak jadi pejabat, yang penting melayani. Betul? Ada seorang ibu hebat, dia bukan pejabat. Tiap hari itu di depan masjid dia mengutin daun-daun, membersihkan masjid. Suatu waktu takmir masjid kemudian mengangkat tukang bersih-bersih masjid yang terkenal dengan James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, ini profesi baru ini. Profesi terbaru namanya James Bond, jaga masjid dan kebun. Akhirnya ibu yang tua dibilang, "Bu, ibu tidak boleh lagi bersih-bersih. Ini biar sudah ada petugas. Ibu udah tua." Apa kata ibu ini? Nangis ibu ini. Kenapa nangis ibu? Jangan larang saya untuk memungut apa tadi? Daun-daun itu. Kenapa, Bu? Tolong jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun sebelum saya meninggal. Apa, Bu? Aku memungut setiap daun demi untuk membersihkan masjid. Dan setiap daun yang aku pungut, aku membaca salawat 1 kali dalam setiap daun demi cintaku kepada Rasulullah. Hebat, Pak ya? Adakah di sini orang yang memungut daun kemudian baca salawat? Kalau ada berdiri dapat hadiah umroh gratis total. Ada? Saya tantang panjenengan karena saya yakin tidak ada. Kalau ngaku berarti itu bukan esensinya ndak bagus, cuman bungkusnya yang bagus. Bener, ndak boleh. Pak, nanti jangan kemana-mana. Saya kasih hadiah umroh nanti bagian akhir. Jenengan udah dapat undian? Sudah. Ada yang nggak dapat? Kalau nggak dapat jangan salahkan kami, karena ternyata mungkin undiannya lebih sedikit ketimbang jumlahnya. Ini ibu-ibu ini penuh sampai belakang itu. Ya Allah, itu manusia semua kan? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Nah, ini terop kurang. Kalau terop kurang ini saya senangnya apa? Kita ini bikin sebab. Nanti yang akan mengetuk pintu hati orang itu Allah. Saya kalau ada tempat kemudian nggak muat pengajian, nggak sedih. Itu biasanya cara Allah untuk menambah lokasi. Nambah lokasi atau nambah terop ini. Bismillah. Bapak Ibu, bicaranya adalah esensi, bukan bicara bungkus. Buat apa bungkus tapi nggak ada isinya? Lebih baik ada isinya tapi nggak ada bungkusnya. Kira-kira seperti itu. Satu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu menarik kalau kita kemudian mau mengkaji tentang sejarah Rasulullah dan sejarah para nabi-nabi sebelumnya itu. Hikmahnya apa? Kalau kita baca dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Apa kata surat Hud 120? Dinyatakan bahwa semua kata Allah, kisah-kisah para nabi yang aku ceritakan kepadamu Muhammad, tujuannya adalah manusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan imanmu, menguatkan hatimu. Kenapa? Karena nabi-nabi semuanya tidak ada yang nggak dapat ujian. Tidak ada nabi yang tidak mendapatkan ujian. Dan ujiannya macam-macam. Ayo sekarang, mereka yang merasa saat ini sakit-sakitan, ada contoh nabi yang sakit-sakitan. Nabi siapa? Nabi Ayub. Bagi mereka yang rumahnya dibakar, diusir dari kampung halaman, ada contohnya. Nabi siapa? Nabi Musa. Ada orang yang dirinya itu dibunuh. Dibunuh, Bu. Siapa nabi yang dibunuh?
Ya, ya. Siapa lagi? Nah, rupanya nggak begitu hafal ini. Zakaria. Siapa lagi? Ya, enggak ada memang itu. Ada orang yang dia itu ganteng sekali, ganteng dan dapat ujian. Ujiannya ganteng ini adalah dirayu dan macam-macamnya. Siapa namanya? Jenengan nggak ganteng tapi kok apal yang ganteng itu, gimana ceritanya itu? Ini hanya untuk yang ganteng ini yang ingat Nabi Yusuf ini. Ada nabi yang kaya diuji dengan kekayaannya, siapa? Lah juga yang miskin-miskin malah apal yang Nabi Sulaiman. Ini untuk yang kaya. Ada orang yang dia itu dihina, dicaci, tapi tetap tersenyum. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, kisah para nabi, semuanya adalah untuk menguatkan kita. Apa hikmahnya? Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, apapun musibah Anda, yang penting dalam hati Anda la ilaha illallah, selesai kehidupan. Nggak masalah. Mau mati kapanpun itu urusan waktu. Mau mati kapanpun urusan waktu. Walaupun kita berdoa semoga panjang umur. Tapi ingatlah bahwa mati itu tidak mensyaratkan sakit. Banyak orang nggak sakit mati. Jangan dikira bahwa syarat mati adalah sakit. Tidak. Ada yang sakit nggak mati-mati. Ada yang nggak sakit tiba-tiba mati. Syarat untuk mati tidak mesti tua. Pengumuman yang muda-muda. Tidak disyaratkan tua. Ada yang tua nggak mati-mati. Ada yang muda mati duluan. Banyak. Syarat untuk mati bukan miskin. Dikira miskin dulu baru mati. Tidak. Banyak justru yang kaya-kaya mati duluan. Banyak. Mohon maaf yang kaya-kaya. Hadirin yang saya muliakan, coba. Bukan syarat itu. Bukan syarat. Dan orang mau mati kapanpun itu tidak dipersyaratkan apa-apa. Wong kain kafan Pak Mudin yang ngasih kok. Saya mau tanya, yang kaya saat ini, adakah panjenengan yang kaya di sini yang di rumahnya menyimpan kain kafan? Ada enggak yang menyimpan kain kafan? Kalau ada berdiri dapat hadiah selain Pak Mudin loh ya. Selain Pak Mudin. Iya, selain Pak Mudin dan tukang kain. Ada enggak dapat hadiah dari saya? Umroh gratis dari Tanim. Ya Allah, enggak ada Pak yang mempersiapkan kain kafan itu. Tolong persiapkan kain kafan. Dan saya kalau ingat kain kafan, ingat sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menjelang meninggal dunia, beliau itu bilang sama anaknya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, tolong bajuku ini dicuci nak." "Kenapa Abah?" "Tolong tak lagi kayaknya saya meninggal dunia. Tolong bajuku ini, tolong pakaikan kepada saya ketika saya meninggal dunia." "Kenapa nggak pakai kain kafan yang baru? Kan biasanya kain kafannya baru-baru semua kan. Jenengan nanti kain kafannya baru. Mau miskin mau kaya, kain kafan jenengan sama, baru beli. Karena memang nggak ada yang siap kan, baru beli semua." Kata Abu Bakar, yang berhak menggunakan yang baru itu yang hidup, yang mati tidak usah, yang baru-baru yang ada saja. Dan pertanyaan malaikat tidak melihat jenis kain kafan. Enggak. Yang dilihat apa? Jenis amal. Ini luar biasa Pak. Satu. Yang kedua, apa hikmah kita belajar tentang kisah nabi-nabi itu? Surat Yusuf ayat 11. Walaqad kana fi qisasihim ibrah liulil albab. Disebutkan bahwa ada pelajaran di setiap kisah nabi itu, ada pelajaran yang sangat berharga. Sangat berharga. Ada pelajaran Bapak Ibu yang saya muliakan. Pelajaran bagaimana tentang kita dalam hidup ini harus tawadu. Pelajaran dalam hidup kita bagaimana caranya hidup kita ini selalu optimis. Jangan pelajarannya itu banyak itu dari Nabi. Ada yang tanya sama saya. Tanyanya begini. Nabi Muhammad kan hebat. Nabi Muhammad itu katanya yang tanya. Nabi Muhammad itu kan punya mukjizat Pak. Kenapa ketika perang itu, kenapa tidak setiap panah yang menuju Rasulullah enggak dimentalkan ke atas gitu kan?
Kenapa kok Rasulullah enggak kebal? Kan bisa aja kebal. Wong Rasulullah itu luar biasa kok. Orang matanya keluar begini oleh Rasulullah itu dimasukkan normal kembali. Kenapa Rasulullah yang kena panah, kemudian gigi Rasulullah rontok? Kenapa enggak giginya dipasang sendiri langsung? Nih, mukjizat langsung dipasang gitu. Mengapa? Bagus pertanyaannya ini. Jawaban saya, Rasulullah dan semua Rasul yang lain tidak hanya menyuguhkan tentang mukjizat, tapi memberikan teladan bagaimana dalam hidup harus sabar, bagaimana dalam hidup harus tadhiyah, berkorban, bagaimana dalam hidup harus punya tawakal. Di samping mukjizat itu kan keajaiban. Bahasa Inggrisnya the miracle, mukjizat. Rasulullah, para nabi yang lain memiliki yang namanya tadhiyah, pengorbanan. Kemudian ada yang kedua namanya as-sabru, kesabaran, dan yang ketiga ada namanya tawakal, yakni kepasrahan. Itu diajarkan semua, Pak. Diajarkan semua. Apa kata Rasulullah tentang ini? Berarti apa, Bapak? Hidup kita jangan minta enaknya saja. Hidup ini pasti suatu waktu ada yang tidak enak. Pasti, Pak. Dan orang yang terlatih yang tidak enak, dialah yang kemudian akan sukses untuk menjadi orang yang nantinya enak. Makanya biasanya kalau tes itu sulit, jangan kaget kalau ada tes sulit itu, karena kita mau dienakkan. Kalau ada tes gampang itu kita harus curiga, ini tes apa-apa gitu kan. Makanya saya setuju. Dulu ada orang ini Bapak, perusahaan sisir. Perusahaan sisir ini mau mencari karyawan penjual sisir yang bisa menjual sisir banyak, dia akan diangkat menjadi manajer. Yang daftar 3 orang. 3 orang ini oleh pemilik pabrik sisir diperintahkan, Anda bertiga saya tes. Tesnya adalah menjual sisir ke markas Shaolin. Disuruh menjual sisir ke markas Shaolin. Tahu Shaolin? Shaolin ini rambutnya gimana? Shaolin ini rambutnya gundul. Disuruh jual sisir ke markasnya orang gundul. Awalnya protes 3 orang ini. Pak Direktur, mau yang benar ngasih ujian, suruh jual ke pasar aja, ayo banyak-banyakan katanya kan. Kata direktur, kalau jual sisir ke pasar tuh gampang, tapi menjual sisir ke markasnya orang gundul itu tidak mudah. Berangkat ini Pak, 3-3-nya bawa sisir, semua satu karung bawa sisir. Si penjual pertama cuman laku 1. Laku 1 itu pun karena biksu itu kasihan keliling-keliling muter mikul sisir. Kata biksu, apa yang dipikul mulai tadi pagi kok kamu kok ini, katanya kan. Sisir katanya. Ya udah tak beli 1, kasihan kamu ketimbang gak laku 1. Yang hebat yang kedua. Yang kedua itu enggak menjual ke biksu. Dia menjual ke turis yang datang situ. Kebetulan anginnya banter. Dia bilang, turis rambutmu kacau. Sisir. Yowes tak tuku, beli. Lumayan Pak, laku 50. Hasil merayu turis yang rambutnya kena angin. Yang ketiga paling hebat. Yang ketiga datang kepada kepala biksu. Wahai kepala biksu, ini ternyata tamu Anda, turis-turis begitu banyak. Alangkah mulianya Anda kalau setiap orang oleh Anda kemudian dikasih hadiah souvenir. Ada tanda tangan Anda. Coba sisir ini saya jual murah kepada Anda, pakai tanda tangan Anda, dijual kepada mereka. Saya yakin mereka akan beli dan saya yakin nama Anda akan dikenal di mana-mana. Usul yang bagus. Laku 500 sisir. Makanya Pak, kalau pengen laku, deket-deketlah kepada orang yang laku. Jangan deket sama orang yang tidak laku. Dan yang kedua, teknik itu penting. Nggak peduli toko jenengan kecil, tapi kalau jenengan pintar untuk promosi, menang. Ada orang tokonya kecil,
Sudah tokonya kecil, dia diapit oleh 2 toko besar. Kanannya toko besar, kirinya toko besar. Yang kanannya bertuliskan diskon besar-besaran, silakan masuk. Yang sebelah kiri ada tulisan kualitas luar negeri, harga dalam negeri. Wah, menarik. Yang di tengah, yang rumahnya kecil, pasang tulisan juga, masuknya lewat tengah semua. Nggak usah macam-macam yang kualitas, cukup masuk lewat tengah. Semua yang datang langsung masuk tengah semua. Ternyata yang laku yang di tengah itu. Hebat kan? Jadi nggak usahlah kita itu marah sama orang pakai iklan-iklanan itu. Sudah biarin. Dan terimalah apa yang menjadi takdir kita. Terimalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi, yakni surat Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Apa kata Allah? Mereka itu sebagai teladan bagi kita. Nabi-nabi sebagai teladan. Dan yang paling teladan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu dalam Al-Qur'an namanya disebut berapa kali? Yang ikut pengajian kemarin di pondok pasti tahu itu 4 kali. Nama Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an disebut 4 kali. Nama Nabi Isa dalam Al-Qur'an disebut 25 kali. Nama Nabi Musa dalam Al-Quran disebut berapa? Hadiah umroh diskon 5 juta. Nama Nabi Musa itu dalam Al-Quran jumlahnya 131 kali. Ada yang tanya, Pak, Nabi Muhammad kok cuma 4 kali? Nabi Isa kok 25? Nabi Musa kok 131? Jawabnya adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu miliknya Nabi Muhammad. Menyebut Nabi Isa dengan Nabi Musa itu sebagai sebutan paling banyak, itu karena ada kedekatan antara Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi. Itu aslinya dekat, sama-sama dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah itu ceritanya, Pak. Iya, tapi kok banyakan dia? Banyak tidak menentukan. Dalam konteks ini penyebutan banyak tidak menentukan kemuliaan. Loh, yang namanya setan disebut 62 kali, lebih banyak ketimbang Nabi Isa. Setan disebut berapa kali tadi? 62. Iblis disebut 11 kali. Iblis disebut 11 kali, Bapak Ibu. Tetapi jenengan kalau baca Al-Quran selalu ada kata-kata kul, katakan kul, katakan Muhammad, katakan Muhammad, kul, katakan Muhammad. Berapa kali kul dalam Al-Quran? Ada yang tahu berapa kali kul? Ada 250 kali kul, katakan. Coba bayangkan, Nabi Muhammad semua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad yang 4 tempat itu bagaimana? Ada di mana saja? Pertama, surat Ali Imran 144. Jarang yang bawa Quran. Saya tidak tahu itu karena tidak bawa, apa karena memang tidak punya. Kalau nggak punya, tolong nanti datang aja ke toko, bilang tadi pengajian Alif Lam Mim. Langsung ambil 1, bayar di kasir. Apa ayat 144 itu? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad alat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Memang ada rasul setelah nabi. Ini penyebutan wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tiada kecuali seorang rasul.
Kalau kita buka tafsir Bahrul Muhit, itu Ibnu Ajibah, beliau mengatakan ini penekanannya adalah bahwa Nabi Muhammad itu juga mendapatkan ujian-ujian. Nabi Muhammad itu mendapatkan ujian-ujian sama dengan yang lain, dengan kita. Makanya kemudian sebut bahwa Rasulullah itu menyatakan ana basyarum mislukum, saya adalah manusia seperti kamu semua. Tetapi Rasulullah mengatakan saya manusia seperti kamu semua, jangan kemudian menganggap bahwa kalau pangkat kita sama. Tidak. Sama-sama batu itu berbeda antara batu bata dengan batu permata. Yang kita itu jenisnya batu bata, yang Nabi Muhammad batu permata. Kalau ada di antara panjenengan punya satu truk batu bata, kita nggak kaget. Tapi kalau ada panjenengan punya batu permata 10 jari isi batu permata semua, saya kaget. Kagetnya kenapa? Gila namanya itu. Ya kalau semua dipakai, Pak. Punya satu saja tapi batu permata istimewa. Itu bedanya Rasulullah dengan kita. Sama, Rasulullah dapat ujian, dan itu harus menjadi teladan bagi kita, dapat ujian. Bapak Ibu, Rasulullah pernah diprotes sama istrinya. Jadi kalau jenengan diprotes sama istri, anggap saja sedang menjalani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau diprotes sama istri, nah itu yang berbeda kita dengan Rasulullah. Rasulullah diprotes sama istri, biasanya beliau itu menunggu wahyu, diem. Kalau kita sambil menunggu wahyu, ngamuk-ngamuk juga kan? Wahyunya nggak datang-datang, akhirnya ngamuknya keterusan. Ada model kayak gitu. Tapi alhamdulillah model suami yang di sebelah kiri saya ini sepertinya adalah suami-suami yang urat saraf kemarahannya sudah hilang. Jadi ibu-ibu aman. Lihat aja Bu, wajahnya wajah-wajah teduh gitu. Memang agak sulit membedakan antara wajah teduh dengan wajah ngantuk itu kan. Apalagi pagi-pagi gitu kan, agak sulit, memang agak sulit. Walaupun saya paham kayaknya ndak ada yang ngantuk ini, alhamdulillah. Ini bukti bahwa kita semua memiliki semangat mengaji yang bagus. Semoga diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ujiannya macam-macam. Hebat Rasulullah menghadapi ujian itu. Disimpulkan oleh para motivator, katanya tidak masalah, banyak masalah datang kepadamu. Yang bermasalah adalah bagaimana cara kamu untuk menghadapi masalah itu. Mau masalah itu banyak datang kepada kita, nggak ada masalah. Memang hidup tempatnya masalah. Yang tidak ada masalah itu cuma di surga nanti. Di surga nggak ada masalah, Pak. Nikmat aja itu, makan terus, kencing nggak ada. Buang air besar juga nggak ada bau-bauan itu, harum semua Bu di surga. Jadi orang buang air besar kayak sini nggak ada. Tapi ada yang tanya, Pak, kalau kemudian nggak ada orang buang air besar, buang air kecil, makan nggak di surga? Makan. Kalau makan gimana nggak bisa buang itu gimana? Apa nggak sakit? Tidak, beda surga. Dalilnya di mana? Dalilnya Anda sendiri. Apa? Kalau Anda pas dalam kandungan dulu, orang yang hamil, anaknya dalam kandungan, makan nggak makan? Bayi itu makan. Apa yang dimakan? ASI. Dalam kandungan belum ASI. Nah, inilah memang suami-suami tidak begitu tahu apa yang terjadi dalam perut. Dia tahu cuman yang lain gitu kan, yang dalam perut nggak tahu. Makan dari darah, itu kan darah headnya kan mesti berhenti tuh. Itu jadi makanan, tapi bukan darah head. Itu mah darah yang diproses jadi makanan janin. Berarti janin makan. Pertanyaan saya, apakah janin dalam kandungan buang air besar? Kenapa kok makan kok nggak buang air besar? Nggak ada bayi dalam kandungan buang air besar, nggak ada. Kalau buang air besar gimana perutnya ibunya, model kayak apa gitu kan? Iya, nggak ada yang buang air kecil. Anakku kayaknya lagi kencingin dalam perut itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, ujian, semua pasti dapat ujian.
Sing sabar dapat ujian. Ayo tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Fungsinya kita itu bersaudara kayak ini adalah saling mengingatkan. Panjenengan jangan salah sangka, jangan dikira Ahmad Imam Mawardi yang ceramah saat ini adalah orang yang juga nggak dapat musibah. Sama dapat. Jangan menyangka bahwa saya adalah orang yang paling sabar. Jenengan nggak tahu. Tanya sama istri saya berapa kali saya marahin itu. Jangan contoh. Imam Mawardi bukan contoh. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jangan ngangguk-ngangguk menyetujui saya sebagai pemarah, Pak. Ngangguk-ngangguk juga. Kayak menuduh saya pemarah juga gitu kan. Iya. Tapi yang menarik itu, Pak, presiden kita mulai Pak Karno sampai Pak Jokowi sekarang, alhamdulillah tidak ada yang marah sama istrinya. Di TV itu baik terusan sama istrinya itu kan. Iya, baik gitu. Nggak ada itu yang tengkar di TV itu. Jangan tiru aja semua. Oke, 1 Ali Imran 1:44. Yang kedua Al-Ahzab ayat 40. Kemarin ada Pak Hadi tanya sama saya di pondok. Tanyanya itu kok saya ngitungnya 3 katanya. Baik, besok saya jawab, tak gitu kan. Yang kedua Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa ini, Pak? Kenapa kok ada ayat yang menyatakan bahwa bahwa Nabi Muhammad itu bukan aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang kamu, wahai lelaki. Karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki 3 kan, meninggal semua kan. Yang pertama putranya Nabi Muhammad siapa namanya? Qasim. Makanya Nabi Muhammad dijuluki Abul Qasim. Yang kedua adalah Abdullah. Yang ketiga adalah Ibrahim. Semua meninggal. Tetapi ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkat yang kawin dengan Zainab, dan nanti dia cerai dengan Zainab. Zainab dikawin oleh Rasulullah. Nah, untuk supaya orang itu tidak menduga bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, turunlah ini, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kita mengangkat anak namanya tabani. Tabani itu kemudian mengangkat anak. Biasanya orang itu kan ada di kita itu tabani, angkat anak, adopsi. Adopsi itu kalau di Indonesia peraturannya kan harus didaftarkan, harus masuk ke pengadilan. Sekarang apakah sama hak dari anak angkat dengan anak kandung? Kalau meninggal dunia orang tuanya, apakah dia mendapatkan warisan sama dengan anak kandung? Jawabannya tidak. Aslinya anak angkat tidak punya hak warisan sama sekali. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan atau hadis yang menyatakan anak angkat punya warisan. Tidak ada. Jadi yang merasa menjadi anak angkat kemudian dia dapat warisan, jangan anggap itu kemudian itu warisan, bukan. Tetapi anak angkat itu bisa mendapatkan namanya wasiat wajibah. Apa wasiat wajibah itu? Jadi bapak angkat itu mengatakan, kalau aku mati, sebagian harta saya boleh saya berikan kepada anak angkat saya si A. Berapa besarnya? Tidak boleh lebih 1/3 dari harta keseluruhan. Jadi kalau rumah sama kebunnya diambil semua, salah itu. Nggak bisa.
Kalau mau pakai wasiat wajibah. Kecuali kalau pakai yang lain, hibah, pemberian. Tapi hibah itu pemberian beda. Pemberian. Jadi pemberian, Bu, kalau mau ngasih. Nah, bapak angkat, orang tua angkat juga berhak mendapatkan wasiat wajibah dari anak angkat. Anak angkatnya kaya. Anak angkat kaya. Bapak dan ibunya udah meninggal semua, tapi dia punya bapak angkat. Mulai kecil memang diasuh oleh bapak angkat. Jangan dikira anak yatim itu kemudian dia itu tidak punya potensi kaya. Anak yatim itu punya potensi kaya. Oleh karena itu orang-orang yang ada di panti asuhan jangan dipandang sebelah mata. Ada banyak orang yang panti asuhan, dia karena dibina dengan bagus, dia itu menjadi orang sukses. Dan ketika panti asuhan itu bisa mendidik anak sukses, itu bapak panti asuhannya luar biasa pahalanya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, orang tua angkat dapat juga berapa? Maksimum juga 1/3 dari harta yang dimiliki oleh anak itu. Ini Pak, saya merasa punya kepentingan karena kemarin ini ada kasusnya di Lamongan, datang ke saya. Anak kandung ini, si anak kandung itu ternyata dianak tirikan oleh si ibu. Bapaknya udah meninggal, suaminya. Si ibu ini justru hartanya semua diberikan kepada anak angkat. Anak kandung gak dapat apa-apa. Kalau sakit, itu anak kandungnya yang ngerawat. Memang anak kandungnya tinggalnya agak jauh. Tetapi kalau sakit, yang bawa ke rumah sakit ini anak kandung. Tapi karena yang bersama itu adalah anak angkat yang tinggal di situ, anak angkatnya menguasai semua, dan kemudian sekarang mau diambil semua. Orang ini datang kepada saya, gimana hukumnya ini Bapak? Jawaban saya, Anda tetap punya hak. Ketika ibu Anda nanti meninggal dunia, Anda punya hak. Meninggal belum? Belum Pak, tapi kayaknya udah deket-deket juga. Jangan macam-macam Anda ini udah deket-deket juga. Enggak, dari penyakitnya itu kok penyakitnya parah banget, memang parah banget. Nah, nanti kalau udah ibu meninggal dunia, jenengan hubungi saya nanti yang akan bantu Anda bagaimana caranya mendapatkan hak. Nanti sidang Pak, sidangnya pengadilan agama Pak. Hanya banyak orang tuh sekarang nggak mau ke pengadilan agama kalau konflik waris. Kenapa nggak mau? Terutama yang nggak mau itu yang wanita. Karena kalau panjenengan itu pakai hukum Islam, wanita dengan laki-laki, itu laki-laki dapat 2 kali lipat timbang wanita. Banyak wanita nggak mau lewat pengadilan agama. Mau apa? Lewat pengadilan negeri. Tetapi saya ngomong begini, ya sama, 1:1. Tapi saya nggak nyarankan panjenengan, ibu jangan suka-suka mengambil yang lebih banyak, tapi bukan hak kita. Terimalah apa yang kita miliki, yang menjadi hak kita. Sedikit tapi berkah, lebih baik daripada banyak tapi membawa laknat dalam hidup. Setuju? Senang saya kalau udah bilang setuju, tapi yang bilang cuma 4 orang. Yang bilang setuju juga kayaknya nggak punya uang juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, nih tentang Al-Ahzab 40. Yang ketiga, surat Muhammad ayat 2 dinyatakan, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Orang yang cinta kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Al-Quran, dosanya diampuni. Bukan itu saja, Allah akan memperbaiki keadaan. Kalau kita ingin diperbaiki oleh Allah, kalau kita itu ingin oleh Allah hidup ini lebih baik, lebih indah, lebih nyaman, lebih mudah, ayo dekatkan diri kita dengan Al-Quran.
Yang bisa baca Al-Quran, baca. Yang tidak bisa, dengarkan orang baca Al-Quran. Dengarkan orang baca Al-Quran. Insya Allah, kalau itu menjadi kebiasaan kita, Allah akan memperbaiki hidup kita, Allah akan jayakan kita, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Tolong, kalau bisa, di mobil panjenengan yang punya mobil, CD atau kasetnya harus ada CD atau kaset Al-Quran. Dengarkan itu, indah Pak, enak ke hati. Coba, mau gimana? Kalau dengar lagu Al-Quran itu, orang sakit gigi yang biasanya ngamuk, dengar apa saja ngamuk, dengar Al-Quran itu manggut-manggut juga. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap sakit tapi lumayan ya Allah. Tapi kalau udah sakit giginya bukannya lobang, udah bengkak pula. Tiba-tiba dengar lagu dangdut, lagu rock, tak tip-tipnya dibanting gitu. Ini tidak tahu rasanya orang sakit gigi. Sakit gigi itu merupakan penyakit nomor 1 di dunia, kata orang sakit gigi. Tapi orang kena sakit mata, ngomongnya juga kita, ya Allah, kalau sakit mata sudah mau ruku, mau sujud, tidak enak, bawaannya gimana gitu kan. Yang sakit kepala lain lagi, belum tahu sakit kepala orang itu gitu kan. Nah, ternyata yang namanya penyakit itu sama dengan kecap. Semuanya nomor 1. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Insya Allah. Tidak apa-apa Bu, sakit tapi sembuh gitu. Bapak, ini yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, surat Al-Fatih. Yang keempat adalah surat Al-Fatih ayat Al-Fatah ayat 29. Ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan dia Muhammad adalah keras terhadap orang kafir. Keras itu bukan membunuh. Keras itu tegas. Tegas, halal halal, haram haram, jelas. Saya dengan Anda berbeda, jelas. Jangan kemudian kita itu kayak disama-samakan. Beda-beda Pak. Nyatakan bahwa kita berbeda. Berbeda kan nggak perlu bertengkar. Bahwa kita punya tetangga agama Kristen, iya, nggak apa-apa. Yang bikin dia Kristen juga Allah kok. Sudah, damai saja, tapi tegas. Kamu dengan saya beda. Jangan langsung ngebom Pak. Ngebom kayak kemarin. Walaupun saya udah cerita kemarin di pondok, bom kemarin itu kayaknya itu adalah bukan karena apa? Karena kesalahan sinyal. Sinyal HP salah. Jadi kepala ISIS yang ada di Syria itu nelpon sama yang Indonesia. Syria, bom, Syria. Apa? Sarina? Syria, Sarina? Iya, Syria. Baik, Sarina, saya bom. Dibomlah itu Sarina itu. Itu perintah aslinya itu Syria. Tapi karena sinyal kecil itu katanya kemudian kedengaran Sarina. Itu nggak ada dalil yang bisa membenarkan Pak. Dalam Islam, membunuh sapi saja, menyembelih kambing, bahkan menyembelih ayam saja ada caranya, betul? Dan jelas peruntukannya. Bagaimana dengan membunuh orang? Nggak bisa Pak. Iya, tapi kan dia beda agama. Yang kemarin justru agamanya sama. Itu banyak sama, cuma 2 orang kayaknya. Satu yang kayaknya beda agama. Kalaupun beda agama, siapa yang mengajarkan kita harus membunuh orang yang beda agama? Saya kasih contoh. Nabi Nuh, anaknya itu beda dengan Nabi Nuh. Apakah dibunuh oleh Nabi Nuh? Tidak. Nabi Ibrahim, bapaknya beda agama. Sudah beda agama, bapaknya Nabi Ibrahim itu ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Apakah dibunuh oleh Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Lut, istrinya itu, dia itu beda agama dengan Nabi Lut. Apakah kemudian dibunuh oleh Nabi Lut? Tidak. Nabi Muhammad, pamannya yang namanya Abu Jahal sama Abu Lahab, itu beda agama. Apakah dibunuh oleh Nabi Muhammad? Tidak. Kalau begitu kemudian belajar dari siapa kita membunuh orang yang beda agama? Nabi-nabi tidak. Oh, tapi kan ada perang Pak. Perang itu ada sebab. Orang itu
itu boleh dibunuh dan kita perang ketika dia memerangi kita. Kalau enggak. Yang menarik ISIS itu, kalau memang ISIS itu adalah untuk membela Islam, kenapa kok yang diserang kok Islam? Kenapa enggak menyerang Israel? Bukankah Israel itu punya salah besar sama orang Palestina? Kenapa dengan Israel kok dia itu kok kemudian aman-aman saja berteman? Tapi kenapa kok kemudian dengan Islam begitu? Pertanyaan lagi. Oleh karena itu, rata-rata kesimpulan penelitian yang saya baca, ISIS bukan masalah agama. ISIS adalah masalah politik. Yang menarik temuan terakhir, yang masuk ISIS itu bukan orang Irak, Syria, tapi ada dari Inggris, dari Amerika, dari Jerman. Pertanyaan saya, Jerman, Amerika, Inggris lebih canggih ketimbang Indonesia. Dia tahu betul siapa yang keluar dari negaranya. Mengapa tidak dicegah? Maka kemudian ada kepentingan internasional atau sebut dengan global konspirasi. Ada konspirasi global. Apa itu? Kalau sekarang saya jelaskan, undian door prize nggak selesai-selesai. Nanti itu ya. Nah, ini ayat Al-Fatah ayat 29 ini menjelaskan tentang apa? Tanda-tanda orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Asyidda 'alal kufar rahama bainahum, sayang kepada sesama. Tarahum ruk'an sujada, kelihatan dia itu suka ruku dan suka sujud. Ruku lu ya, bukan rokok, ruku. Ada yang baca rokok itu. Lain. Insyaallah. Bapak Ibu, yabtawuna fadlan minallah wa ridwana, mengharapkan keutamaan dan ridha Allah. Simahum fi wujuhim min asari sujud, di wajahnya ada tanda-tanda sujud, yakni keteduhan, kedamaian di wajahnya. Wajahnya penuh dengan senyum. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja sat'ah. Ini bisa dibaca sendiri selanjutnya. Ini tanda-tanda orang yang mengikuti Rasulullah. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang betul-betul konsisten dan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Ini 4 ayat dalam Al-Quran yang menyebut nama langsung nama Nabi Muhammad. Pertanyaannya, berapakah jumlah nama Nabi Muhammad? Ada berapa? Yang tadi 4 yang disebut Muhammad. Ada nama kedua Ahmad. Dalam Al-Quran Ahmad disebut 1 kali. Kemudian ada nama lain. Ada berapa? Macam-macam ulama. Ada ulama menyebut ada 70 nama. Ada ulama menyebut ada 200 nama. Tetapi panjenengan nanti yang ke Madinah, di Madinah itu di bagian depannya masjid di imam, ini ada imam, samping kanan kiri ada tulisan, itu semua nama Nabi Muhammad. Itu semua Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kesempatan berangkat ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan dalam kajian hari ini. Kita sebentar lagi lanjutkan dengan door prize. Mudah-mudahan juga door prize-nya bermanfaat untuk panjenengan. Sebelum ke door prize, mari kita berdoa bersama. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah dan semoga hidup kita senantiasa lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana, pagi ini kami mengkaji Al-Qur'an-Mu ya Rabb. Berikan keberkahan dalam hidup kami. Berikan manfaat dari kitab Al-Qur'an-Mu ini ya Rabb. Dan jadikan hati kami adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya Al-Quran. Allahumma Rabbana, pagi ini ya Allah kami mengkaji tentang Nabi-Mu, Nabi Muhammad. Semoga kelak kami dikumpulkan dengan Rasul-Mu Muhammad. Allahumma Rabbana, semoga Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaat kepada kami yaumul qiyamah atas izin-Mu ya Rabb. Allahumma Rabbana, pagi ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhai. Bimbing kami semua kepada ridha-Mu, kepada surga-Mu ya Rabb. Allahumma Rabbana, pagi ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan pinta kami ya Rabb.
Allahumma Rabbana, Engkau mengetahui hajat-hajat kami. Allahumma Rabbana, kabulkan hajat-hajat kami yang menjadikan hidup kami semakin bahagia ya Rabb. Allahumma Rabbana, pagi ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Engkau mengetahui dosa dan kesalahan kami, ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami adalah kekasih-kekasih-Mu. Jadikan orang tua kami adalah orang-orang yang Engkau hindarkan ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami kepadamu ya Rabb. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh-salehah. Allahumma Rabbana, ketika tiba waktunya kami Engkau cabut nyawa kami ya Rabb. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutkan nyawa kami dengan membawa kalimah thayyibah la ilaha illallah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan musyrik, munafik dan kafir ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.